Halo teman UMKM, balik lagi di mana? Di Insti. Inspirasi penting. Tepuk tangan. Zrul, gue ada pertanyaan buat lo. Apa? Lo punya hobi gak sih? Hobi gue apa ya? Bingung sih sebenarnya. Bukan anak suka hobi gitu soalnya. Tapi kayak maksudnya ada kayak satu hal yang lo suka mungkin. Oh, kayak lo gue happy gitu lo ngerjain itu. kerja. Gak mungkin, tidak mungkin. Kalau hobi sih, gue akhir-akhir ini agak suka dengan pemandangan alam yang bagus gitu. Tapi nggak mau effort. Jadi lo cuman pengen, enggak. Menurut gue, lo tuh cuman hobi untuk memamerkan apa yang lo lakukan di sosial media. Kasih makan IG lo, bener nggak? Bener. Emang kenapa nanya-nanya hobi? Enggak sih, kalau menurut gue tuh kayak gue tuh sering melihat orang-orang yang bisa membuat hobi itu jadi cuan gitu. Dan gue tuh kadang bertanya ke diri gue sendiri sebenarnya hobi gue tuh apa sih? Oh, lu juga bingung sama Gue hobi lo? sebenarnya juga bingung dan Sama. kayak ntar tua gue ngapain ya gitu kalau gue tuh nggak punya hobi gitu. Jauh ya mikirnya. Iya beneran. Karena menurut gue tuh hobi tuh penting. Iya, setuju. Nah hari ini Zrul kita bakalan ngobrol sama couple Couple. sama couple yang hobinya tuh sama gitu. Jadi kalau ngomong tuh nyambung dan mereka tuh bisa merubah hobinya mereka itu yang pasti bikin mereka happy dan bisa jadi cuan. Langsung aja kita ngobrol bareng Mas Henry dan Mbak Teja. Apa kabar Mas Henry dan Mbak Teja? Kali ini berdua gitu, Iya couple. berdua Jadi kayak- couple. Energinya pun sama gitu. Jadi bisa dibilang Mbak Teja sama Mas Henry ini tuh founder ya dari Merapi Merapi Mountain. Mountain. Merapi Mountain betul, founder. Ini menikah dulu baru ada Merapi Mountain atau ada Merapi Mountain dulu setelah itu menikah atau gimana? Menikah dulu. Menikah dulu. Nah, Oke. Tapi dari pacaran tuh udah suka. kita ketemu di gunung kok ya. Iya. Kita mau ketemu di gunung. Kayaknya gue harus sering-sering naik gunung deh. Supaya ketemu tuh. Iya, siapa tahu, Henry siapa suka naik tahu. gunung, aku juga suka naik gunung. Cuman aku jalannya sama cewek-cewek. Kalau Nah, Henry saya tuh jalan. sama teman-temannya. Dan Dia sama teman-temannya nggak bisa bikin tenda, diriin tenda. Ada temennya. Mas itu kayaknya modus deh. Udah gitu temennya kebetulan temen saya. Oh. Ya, saya tuh udah settle, udah tendanya udah settle berdiri semua ya. Dia di kelompoknya dia belum berdiri. kebetulan waktu itu cewek semua. Cewek semua. Udah gitu temen ceweknya tuh kesulitan. tolong Dri sini dong bantuin kita diriin tenda. Berawal dari tenda berarti ya. Dari tenda turun ke hati. Ya. Jadi waktu itu tendanya ribet banget ya. Rupanya Ribet mereka banget. tuh salah pasang frame-nya, harusnya ke di A dipasang ke B gitu. Itu tahun berapa itu kalau boleh tahu? 2011. 11. 2011 di gunung. Di gunung. Ciremai. Oh di Ciremai gunung menjadi itu saksi. saksi cinta. Ciremai C-nya cinta. Oke. Bisa aja lu. 2011 ketemu. Terus si Merapi Mountain sendiri ini kan berdiri di tahun Akhir 2012. itu cepat sekali Cepet ya. banget Mas. Iya. Cepet banget. Cepet banget dari pertama jatuh cinta menikah dan ada Langsung Merapi ada Mountain. gitu. Ya soalnya gini, kita ngobrol, saya karena background saya user dan tahu produk, tapi saya minus di ekonomi, finance segala macam. Nah dia kan orang finance segala macam ketemu gitu loh. Saling Saya melengkapi. Saling melengkapi. sebelumnya tuh saya tuh coba bikin ini itu nggak pernah berhasil karena apa? Ya saya manajemennya jelek banget gitu loh. Nggak ngerti pengelolaan uang segala macam kayak gitu ya. Ya udah, jadi karena kolaborasi ya cepet jadinya. Dan kalau bisnis mesti dimulai aja gitu. Mulai aja dulu ya. Mulai dulu. Nanti tinggal Jangan maju dihitung, mundur, dirapihin, mundur, gitu. langsung mulai gitu. Tapi ini kayaknya kebalik ya, soalnya kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, Mbak Teja ini tuh kan backgroundnya teknik sipil, Iya, teknik tapi sipil. lebih mengerti soal manajemen Finansial. finance. Aku S1-nya 2 sebenarnya, teknik sipil sama ekonomi UI. Astagfirullah. Masya Allah. Itu cara membaginya Iya, gimana ya? Kuliah, dia suka kuliah. Oh, hobinya selain naik gunung ya hobinya kuliah. Kok bisa gitu? Membaginya gimana Mbak Teja? Iya, jadi teknik sipil dulu selesai. Tapi kan emang suka naik gunung. Terus kerja sambil kerja kuliah lagi, kuliah extension UI ya. Waktu itu kan bisa sore. Nah, itu sambil kerja gitu sambil ini. Udah. Terus habis itu ternyata lebih fokusnya karena kerjanya di bank jadi aku lebih fokusnya ke finance-nya. Iya, ke Oh, jadi manajemennya lebih tertata dan itu Iya. di 2012 akhir ya. akhir. Nge-build si Merapi. Kita launching bikin. produk pertama, terus awal 2013 kita buka
toko kecil gitu kan. Kecil. Zaman Karena dulu tuh masih online juga ya, pakai Facebook ya dulu Iya, ya. pakai Oh, Facebook. jual beli Facebook ya. Pertama-tama ya saya kayak door to door gitu nawarin gitu. Kebetulan karena saya sudah banyak link di sesama pendaki gunung di Indonesia, jadi itu juga mempercepat pemasaran gitu. Iya, Karena iya. siapa tuh? Oh, si Henry yang bikin. Oh, Henry itu Udah terpercaya kalau Mas Iya. Hendri yang bikin gitu. Langsung. Karena udah kenal gitu Iya, kan. iya. Ini aja deh Mas, itu kan logikanya gini loh, kalau misalnya beli produk nih kita nggak tahu produk orangnya siapa, ini bisa percaya nggak? Langsung percaya nggak? Iya. Nggak percaya. Siapa tahu itu Tapi kalau misalnya penipuan. kita udah kenal nih, Iya. gue jualan ini pasti enak ya, pasti gue kenal tuh pasti enak. Dan Mas Hendri sendiri pun usernya gitu kan. Iya. Nah saat itu produknya apa? Produk pertamanya? Tenda. Tenda satu Tenda. aja. Emang fokusnya di situ. Tenda. Bayangin ketemunya karena minta benerin tenda. Iya. Dan akhirnya usahanya tuh Usahanya tentang tenda, nggak jauh-jauh dari tenda. Nangkep peluangnya tuh pinter banget Iya. gitu ya sebenarnya. Iya. Kenapa bisa? bikin Merapi Mountain waktu itu, Mas? Namanya. Kenapa Kenapa? Merapi Mountain gitu ya? Karena gini, pertama itu rasanya adalah Merapi itu memang Indonesia. Indonesia banget. Indonesia banget. Iya sih. Terus yang kedua itu Merapi itu di Indonesia adalah nama gunung, ada 3 gunung. Yang pertama itu Merapi. di Sumatera Barat dengan lafalan sana Marapi. Marapi, ya. Terus Merapi Jogja. Merapi Jogja. Nah, Satunya? di Jawa Timur di pegunungan yang Argopuro ada yang namanya Gunung Merapi juga. Oke. Ada 3. Terus ada lagi kayak gini, kalau misalnya kita ini kan di Indonesia ini kan hampir 95% lah gunung kita itu adalah gunung berapi. Ya kan? Saya pengen bikin misalnya kalau berapi mountain kan nggak ice catching kan? Iya benar. Nggak Tapi kalau ear-catching. Merapi mountain ice catching kan? Iya Iya, benar. iya, Iya. lebih enak didengar ya. Ear catching lah. gitu Orang kan. langsung nangkep kalau Merapi Mountain. Merapi Oh, Mountain kan? gitu. peralatan Tapi gunung nih Kalau gitu. sebenarnya kalau bahasa Inggris yang benar Gunung Merapi kan Mount Merapi kan? Iya. Iya, Mount Merapi. Cara ejaannya mudah Merapi. Iya. Ini nggak enak ya, Mas, ya? Enakan Tapi Merapi kan Mountain ya. Mountain enakan, kan? Karena ini produk Indonesia. Iya, gitu. Jadi orang tanpa saya berkata kita produk Indonesia, tanpa saya langsung itu orang apa Merapi Mountain, oh pasti Indonesia. Mountain itu adalah biar kita ini apa namanya lebih ini aja. Mas Hendri ini kayak udah apal banget tentang gunung-gunung Iya, gitu ya. Indonesia. Udah kemana aja Mas? Sama Mbak Teja juga. Kalau saya dari Aceh sampai Papua udah. Aceh sampai Papua udah. Berarti Sabang sama Merauke udah semua ya? Iya, Sabang sebutin ada aja gunung. semua gunung. Oh Sabang nggak ada gunung. Salah gue. Ketahuan banget Makanya kan. ketahuan newbie-nya. Sabang gak ada gunung. Merauke ada Mas? Itu Papua kan? Papua. Kartens. yang itu. Kartens. Ingat gak berapa total gitu? Pernah ngitungin gak iseng gitu? Nggak pernah ngitung ya. Jadi rata-rata Nggak Sumatera tuh udah semua. Tapi Sebut kalau aja. disebutin nama gunung udah semua dinaikin. sebutin aja coba yang keinget di kepala apa? Aduh Mas, di kepala saya cuma ada Bromo. Di kepala gue cuma ada Merbabu. Ya pokoknya yang ada gunung yang banyak gunung itu kan kayak Sumatera, Jawa sama Sulawesi ya. Banyak gunung Sulawesi. Dan setelah 2011 itu kalau naik gunung selalu berdua atau Iya. Wih, selalu bersama gitu Selalu ya. bersama. Jarang banget ya. Berarti Sini Seven sendiri Summit ya. udah lulus dong. Mbak. Iya, Seven udah. Summit. Jadi Seven Summit itu kita masuk ke kriteria yang pendaki pasangan nomor Iya, 1. ya apa couple ya. Iya. Wife pertama gitu ya. Couple pertama yang menamatkan Seven Summit. Keren. Dan katanya tuh memang Seven Summit itu muncul karena Kang Henry dan Mbak Teja, bener? Justru Saya Henry-nya. mengenalkan Seven Summit itu tahun 2005. 2005. Lewat waktu itu belum ada sosial media, masih mungkin yang udah tahu ini Yahoo Group ya. Oh iya iya. Yang udah tua-tua tolong tahu nggak? Yahoo Messenger tahu sih, Yahoo Messenger. Yahoo Group. Saya kenalin 2005 sih di situ. Jadi intinya adalah saya pengen ada trigger, ada penyemangat orang naik gunung di Indonesia. Nah, selain itu juga bisa memicu ekonomi lokal gitu loh. Karena kan Oke. orang datang ke sana kan jadinya yang tadinya gunung kayak Binaya, Bukit Raya sama Latimojong tuh zaman tahun 2000-an itu orang ngeliat, mana sih? Yeah. Orang nggak tahu gitu loh. Tapi sekarang kan orang padahal sebenarnya hitung-hitung Bukit Raya itu jauh loh perjalanannya. Kalau pernah dengar kan naik kapalnya aja udah ganti-ganti tuh kapalnya. Naik bus semalaman terus naik kapal speedboat itu seharian, besok naik lagi ke Tinting itu. Lebih wah. seru perjalanannya ya Seru sebenarnya. Bayanginnya dia udah capek Iya, gitu ya. Tapi Bayanginnya seru itu kalau suka seru adventure banget. pasti seru. Bagus Pasti suka. banget. Mereka Punya ngebayanginnya tuh seru perjalanannya. gitu. Betul Iya. ngebayanginnya aduh Beda. panas, gue harus bawa sunscreen. Iya, kayak gitu. Nah, tapi selain gunung di
Indonesia nih, pasti kan udah pernah ke gunung yang di luar negeri juga Ya, gitu kita kan. ke Elbrus, ke Kilimanjaro, ke gua ya. Terus Tahu apa gua? Nggak tahu. Nggak lo tahu tahu lagi, apa? Mas. Argentina. Kita ya iya. Kita kayaknya cuma taunya Everest karena Ah. lebih apa paling tinggi. Paling tinggi. Sama Fuji, Gunung Fuji, tahu. Fuji. Elbrus itu TikTok. Rusia, kalau ke Rusia? Elbrus di Rusia. Elbrus di Rusia. Terus yang di Kilimanjaro, Afrika. Kilimanjaro Afrika. Oh iya Kilimanjaro saya tahu. Itu kan apa namanya pegunungan paling tinggi ya kalau nggak Ya, salah. di Itu Afrika. Bukit Di ya. Afrika. Di Afrika. Iya, masuk Seven Summit dunia. Seven Summit dunia. Heeh. Terus sama ke Himalaya, pegunungan Himalaya kita ada beberapa. Ada beberapa puncak. Iya. Gunungan Himalaya. Udah beneran ya? Silakan waktu dan tempat. Udah beneran ke Himalaya. Jadi memang hobi itu menyenangkan, Mas. Dan menyenangkan itu jadi ada hal-hal yang bisa kita pikirkan. Apalagi hobinya diuangkan, Mas. Lebih menyenangkan Ya. lagi. Hobinya jadi cuan. Nah, karena Mas Hendri ini udah sering ke berbagai gunung, terus udah sering ke gunung luar negeri sama Mbak Teja juga gitu. Akhirnya Merapi Mountain ini kan punya tenda yang standarnya itu position. beda gitu awal-awal dulu. Nah, itu emang seperti apa sih, Mas? Kalau tenda four season kita bilang kita ada 3 seasons four season ya, kayak four season yang bisa dipakai di pegunungan tinggi itu memang materialnya jelas beda itu pertama. Terus kedua, konstruksi dari frame-nya itu berbeda karena memang dirancang untuk menghadapi angin yang lebih kencang gitu. Jadi itu. Jadi perbedaannya di situ. Tapi dulu sebelum ada Merapi Mountain ini tenda-tenda buatan lokal tuh udah kayak gitu belum sih? Brand-brand Gimana ya? lokal yang Nggak, memproduksi tenda itu. Saya memulai Merapi Mountain karena saya kecewa dengan brand lokal. Oh gitu. Muncul dari keresahan berarti. Muncul dari keresahan. Gitu loh. Setiap ayo naik gunung naik pakai tenda itu, aduh bukannya apa ya, bukannya nyombong, bukan apa, nyaman. Saya tuh gini loh, Tendanya prinsip dingin saya ya, dingin naik ya. gunung itu memang susah kita jalan, memang ini kita jalan, masa pas tidur kita harus susah juga gitu loh, ya kan? Kan tidur istirahat ya, Mas, ya, untuk mengumpulkan energi ya. Gitu loh. Saya itu lebih menyukai pada malam itu tidur dan nyaman, karena apa besoknya kan lanjutin lagi ke perjalanan gitu kan. Jadi harus fit ya badannya ya. Jadi banyak orang saya lihat tuh abis naik gunung tuh kayaknya kesusahan mereka. Saya naik gunung sehat, habis pulang seger. Karena apa? Tidur terjamin, makan terjamin itu. Jadi saya prinsipnya gini, Mas, kalau naik gunung, jalan enak, makan enak, tidur enak. Kalau tiga itu nggak tercapai, aduh, Mending nggak usah gitu ya. nggak usah gitu. Tadi Mbak Teja juga bilang katanya dingin Iya gitu. benar-benar. Kalau aku tuh kan nggak tahan dingin ya. Jadi kalau pakai tenda-tenda yang dulu itu ya itu suka kedinginan. Nah makanya sekarang itu ada beberapa tenda yang biasanya sebelum aku tes dulu. Oh ini tendanya Nah, setiap emang produk- levelnya yang ini nih, yang bawah nih, yang tengah nih. Oh ini cukup hangat gitu. Atau yang ini, oh ini yang oke banget gitu. Tesnya gimana tuh, Mbak? Ya, kita tesnya tes pakai sendiri. naik ke gunung, Jadi produk kita itu tes, sebelum kita dipakai. launching, ada sampelnya kita bawa. Ya, trialnya aja langsung naik. Iya, Iya. bener-bener niat ya. Iya. Iya, Kita pastikan karena semuanya, apa? semua peralatan Karena biar kita memang tes. tujuan kita memang pengen ngabret tenda pendakian gunung di Indonesia gitu loh. Oke. Kawal Mongol gitu. Jadi Khususnya produk lokal ya. gitu Iya. loh. Karena masa sih saya sebelum itu kan saya selalu pakai produk luar karena saya melihat bukannya saya nyombong atau apa ya, karena memang kenyataannya kayak gitu loh. Jadi pakai tenda luar, tapi selama pakai tenda luar itu saya juga mikir masa sih di Indonesia nggak bisa bikin gitu kayak gitu doang gitu loh. Masih nggak ada sih brand lokal yang mau bikin gitu kan. Ternyata emang nggak bisa bikin di Indonesia. Nah, tapi memang nggak bisa bikin di Indonesia ya. Tapi memang istilahnya apa? Memproduksi itu kenapa sih nggak bisa gitu? Iya, Tapi yang bikin tenda itu nyaman, yang bikin tenda itu nggak dingin itu bahan apa sih, Mas dan Mbak? Ini jadi tergantung dari ininya apa namanya kayak di Indonesia ya. Bahan polyester sama seal nilon itu udah bagus gitu. Dan Oke. cuman gini, kalau saya terangin panjang Mas jadi. Iya. Nanti kita produksi sendiri nih. Rahasia Makanya, perusahaan. rahasia perusahaan. Jadi gini, jadi ada bahan taunya kan bahan polyester ya. Iya. Nah, polyester Polyester. itu macam-macam. Dia ada grade-grade tertentu yang berdasarkan coating dan angka-angkanya lah ya. Ada angka-angkanya, ada kalau misalnya Lapisannya. ngeliat lapisannya berapa, ya kan deniernya, kalau ininya ada tenunannya berapa kayak gitu. Jadi ada Level-levelnya. level-levelnya. Di kita juga ada berbagai macam tenda yang levelnya beda-beda. Makanya aku bilang kita tuh biasanya ngetes dulu. Oh iya nih ininya dinginnya segini nih. Oh ini dinginnya ini cukup hangat yang ini. Karena emang bahannya beda-beda gitu. Oh jadi tergantung sama yang kayak tenda yang untuk 3 season atau 4 season season. itu tadi ya. Three season juga ada macam-macam. Ada yang levelnya yang high, ada yang level menengah dan ada yang level Jadi bawah. kita tuh ada high, medium, low kita. Tenda kita tuh. Nah, kenapa? Karena memang menuntut pasar di Indonesia kan
nggak semuanya height, nggak semuanya Iya. tinggi, Iya, bisa banyak masuk yang low. ke berbagai Ya, semua macam. gunung. Iya. Jadi konsumen juga punya banyak pilihan juga ya mau yang mana Disesuaikan dengan ada budgetnya beberapa ya. tenda kita. Tapi selain tenda emang kalau Merapi Mountain ini cuman fokus ke tenda doang Atau atau ada aparel juga lain? sih, kita udah mulai ada aparel juga ada. Cuman memang kita nggak fokus, maksudnya wah itemnya jadi ada banyak gitu ya, enggak. Jadi memang lebih ini sih istilahnya limited edition gitu kita bikin. jadi nggak diproduksi massal gitu Mas ya? Bukan masalah sih, Tapi cuman ada tiga tipe, tiga item gitu ya. Apa aja tuh? Maksudnya misalnya celana cuman ada dua jenis Iya. gitu lah. Jadi emang Ya buat kan? dan naik gunung sih, kayak celana tuh ada 2 jenis juga. Yang satu adalah yang stretch bahannya, yang satu yang cepat kering. Dry fit ya dry sekarang fit kita istilahnya. nyebutnya. Jadi kalau kita pakai naik gunung basah kan basah nih hujan, itu 15 menit aja dia udah kering. kering. Nah, itu bagus banget buat kita yang supaya pengen tetap anget kan. Ada yang stretch itu supaya Anget. kan naik gunung supaya nyaman gitu di jalannya kan. Kalau yang kaku-kaku bahannya kan nggak enak ya. Iya. naik gunung. Nah, jadi emang semuanya aparelnya tuh aparel untuk naik gunung. Kayak kaos juga, kita kaosnya juga bahannya yang istilahnya apa ya? Dry fit istilahnya dry fit ya. juga, quick dry kita Quick dry. ininya. Jadi emang buat naik gunung gitu. Nah kita kan kemarin sempat itu tuh kepoin ya Kepo, Zul ya, ha. kepoin di salah satu online shopnya Merapi Mountain gitu ya. Cuman kita ngelihat tuh memang untuk dari segi aparelnya tuh tidak terlalu banyak gitu, tidak Iya, sebanyak iya. tendanya. Nah itu tuh apakah strategi pasar kah atau gimana gitu dari Atau emang Merapi Mountain? pengen fokus ke tenda biar lebih maksimal gitu Mas? Iya. Ya kita awalnya memang karena kita dikenal di Indonesia itu memang produsen tenda gitu. Berarti tenda yang keren Merapi Mountain. Iya. gitu. Atau bisa dibilang pionir. Ya bisa dibilang pionir untuk tenda dengan Standar. spesifikasi yang ada sekarang ini. Ya apa itu spesifikasinya, kayak frame-nya itu aluminium alloy, ya, terus bahannya polyester gitu kan, terus double deck ya kan, segala macam gitu, yang pokoknya yang ada vestibulnya lah, ada ininya segala macam untuk itu gitu. Sebelumnya tuh belum ada sih. Oke. Tapi aku setuju sih, soalnya waktu itu tuh pernah dulu banget 2012 berarti Merapi Mountain baru silakan minum boleh. Iya boleh Mas kalau mau minum juga. pas aku lagi mendaki gunung, ya itu kayaknya satu-satunya sih Satu-satunya gunung yang pernah didaki. iya, tapi 2 kali alhamdulillah, dan Bangga banget ya. 3.000 sorry nggak kayak lu ya, lu perahu, level lo di perahu, gue di sini udah. Ini ciri-ciri pendaki FOMO kayak gini Mas, suka pamer MDPL. Nah, terus waktu itu kan biasa ya Syai, waktu itu nggak punya banyak duit kan, kita Ngabung makanya. sewa waktu itu adalah salah satu merek C gitu kan, kita sewa lah rame-rame grup itu. Nah cuman memang pas kita ke Merbabu di pos 3 waktu itu kalau nggak salah di bawah Savana tuh bener ya, pos 3 ya. Nah kebetulan hujan Srul, kebetulan hujan dan di bawah itu tuh kayak memang bener terpal ya tadi ya Iya. bahasanya ya. Terpal. Dan gak tahu kenapa bener-bener waktu itu bikin gue takut banget naik gunung karena pas lagi di dalam tenda pas hujan berasa airnya gitu. Jadi kita kedinginan Berasa pas lagi kayak hujan. tapias-tapias gitu ya, kayak Betul. dingin tapias-tapias gitu. Nah, itu. Betul. Nah terus pas lagi siangnya nih, udah kita pasti buru-buru keluar dari tenda karena memang bener-bener kepanasan di dalam situ. Hujan kehujanan, panas Panas kepanasan. kepanasan. 2012 sih ya belum ada 2012 Merapi Mountain. belum ada Merapi Mountain. Coba udah ada. Coba 2012 akhir atau 2013 awal gitu. Iya. Kayaknya udah ada tuh Merapi Mas Mountain. Henry masuk ya. tuh. Iya, makanya kan tenda kita kan kalau yang tenda 2 orang kan rata-rata kan pintunya 2 kita bikin. Karena apa, sirkulasi udara. Jadi pas siang nggak panas, tinggal buka aja pintu dua-duanya. Angin lewat. Enak tidur. Pintu 2 tuh kan berarti yang luar terus kayak ada Pintu 2 ya, sebelah sini satu, sebelah sini satu, dua Oh. pintu akses. 2 sisi. dua sisi. Jadi emang dipikirin detail ya karena yang ngedevelop juga orang yang Ada punya satu yang pengalaman. tenda kita yang pertama keluar itu yang dibilang Half Moon 2, yang seri Half Moon 2 itu memang saya desain itu benar-benar buat di Gunung Indonesia. Pertama apa? Di Gunung Indonesia itu adalah hujan. Hujan gede. Jadi yang tenda itu biasanya umumnya yang dipasang kan dalamnya ya. Ya. Habis itu baru luarnya. Kalau itu kebalik, luarnya dulu dipasang. Oke. Jadi pas hujan nggak masalah kan, hujan luar dulu pasang. Habis itu baru pelan aja masang dalamnya. Jadi dalamnya tetap kering. Gitu. Didesain untuk gunung Indonesia. Yang itu karena memang saya waktu itu pertama kali, wah ini perlu pertama nih harus mendobrak pasal, dan alhamdulillah memang mendobrak pasal dan sampai sekarang banyak disukain orang dan dicontek orang. Oke. Nah, kan menarik ya kalau misalkan tadi Mbak Teja kan fokusnya ke financingnya gitu. Apakah marketing juga ke Mbak Teja juga nih?
Enggak sih, marketing Henry Tetep, yang Mbak, lebih Mas jago. Henry juga. Ya berdua sih sebenarnya. Namanya juga pasangan. Malu-malu. Iya. Ya marketing itu apa ya? Saya tuh ini aja otodidak aja sih Mas ya. Otodidak aja marketingnya apa namanya? Kita banyak di sosial media ya. Iya. Oh, sekarang Sosmed. pakai sosmed ya, lebih banyak ke sosmed. Tapi ada offline store juga, Mas. Ada Ada store. offline store. Berapa banyak sekarang? Offline store-nya cuma satu sekarang. Sekarang di Jakarta. Oh, cuma cuma satu aja. Iya, Berarti yang- fokusnya lebih banyak ke marketplace Iya, gitu. iya. Lebih banyak ke online. Gitu loh. Jadi kita pernah buka di Surabaya ya sama Kita Jogja. pernah Tapi Surabaya sama eranya yang beli online ke kita tetap banyak dari kota itu gitu loh Mas. Oh. Apa udah bergeser cara orang berbelanja? mager ya. Cara orang berbelanja bergeser ya. Heeh. Jadi kayak di Surabaya dan di itu, padahal kota toko kita udah ada di Surabaya, tapi tetap aja dia belanja online ke Jakarta gitu kan. Diarahkan ke Surabaya tetap aja dia belanja online ke Jakarta. Berarti kan berarti udah ada pembeli loyal ya. Iya. Udah ada konsumen yang udah percaya banget sama produknya Mas Produknya Henry dan Mbak Teja. Merapi Mountain. Mungkin ya itu tadi karena di-developnya sama orang yang emang berpengalaman di situ. Emang user gitu. Zrul, maksudnya bukan yang kayak lu cuman cari cuan atau apa, tapi memang Iya. user yang memang tahu barangnya bagus atau enggak gitu. Dan apalagi kan udah udah pernah mendaki gunung yang di 3 season, yang di 4 Four season season. gitu. Jadi mungkin lebih banyak pengalamannya gitu ya Mbak Teja, Mas Henry ya. Iya, jadi saya untuk setiap tahu pakai tenda yang itu bagus kayak atau gitu. enggak. Dia pertama kali pakai tenda itu yang saya rasain dulu apa nih, apa kurangnya nih, gitu kan. Kebiasaan dari dulu kayak gitu tuh, apa kurangnya, nah apa itu kebawa ke produk sendiri. Jadi pas makanya kita suruh coba ya. Suka sharing nggak Mas sama Mbak Teja nih? Enak Itu nih. kurangnya apa nih? Kurang Suka, dingin saya nggak nih? selalu Gitu. nanya dia dingin nggak? Soalnya gini, kalau orang itu ada tipikal ini sedikit sharing ya. Kalau orang itu ada tipikal cold sleeper sama hot sleeper Mas. Kalau Oke. tidur, ya. Kalau tipikal hot sleeper itu adalah yang tidur pakai selimut sebentar, habis itu selimutnya kemana-mana, nggak tidur gitu. Tapi yang cold sleeper udah begini-begini banyak, pasti tetap aja masih dingin kurang gitu aja ya. cold sleeper. Nah, kalau cold sleeper, kalau Anda tipe yang cold sleeper, jangan coba sekali-sekali naik gunung itu pakaiannya ini nggak hangat, pasti akan ini. Nah, kalau saya kebetulan tipe hot sleeper, jadi saya di gunung Indonesia saya pakai apa istilahnya BV atau sleeping bag liner Lapisan tuh tipis yang aja tipis bisa. aja itu saya nggak masalah. Kayak waktu 14 hari saya ke Loser, saya nggak bawa sleeping bag. Iya. Saya hanya pakai sleeping bag liner yang terbuat dari katun Nepal ya, namanya katun Nepal ya. Itu cukup buat saya, tapi yang penting pakaiannya yang saya benerin. Makanya buat ngetes sleeping bag biasanya aku. Kita Dia kan juga ngetes. ada sleeping bag, ada juga ada beberapa jenis ya. Ada yang sleeping bag yang menengah, ada yang pakai yang down. Nah, itu aku tes tuh. Oh, oke di sini. Oh, ini cukup nih di sini. Kalau yang sini, oh ini kurang dingin atau gimana. Kalau Mbak Teja cold sleeper berarti. Iya, Harus saya badak kayak- Mas. Iya, kayak Nggak berasa dingin saya kayak caranya Jaket gitu. juga. Alhamdulillah juga ya ininya. Kalau Orang Kiki apa kayak- Ki? Kalau gue kayaknya gue yang penting ada pasangannya sih. Susah kalau itu. Gue sama kayak Mbak Teja. Gue sama kayak Mbak Teja. Tapi kalau kayak gini nggak bagusnya dia nggak bisa ngetes. Saya nggak bisa produk. kalau untuk Iya. ini yang Kalau itu aku gitu tahu loh. banget, oh ini jaket yang ini nih, ini jaket yang ini nih. Jadi tipe-tipe jaket aku juga banyak gitu. Jadi ada kayak misalnya ke Nepal nih, ada beberapa tipe jaket nih yang aku bisa pakai sampai level ketinggian di sini. Nanti di sini aku udah harus ganti jaket lagi gitu. Oh dia sama aja mau di bawah, mau di Iya. atas. Kadang-kadang nggak pakai jaket gitu. Jadi udah beda banget. Nah mungkin Ada itu juga plus-minusnya. kali ya yang orang-orang harus tahu kalau nggak semua orang itu bisa kuat tanpa Iya. peralatan yang proper. Makanya itu tadi Benar. saya bilang kan ada dua tipe itu. Anda termasuk yang mana gitu loh. Kalau Anda termasuk yang cold sleeper ya prepare lah. Ya sehangat mungkin di gunung itu gitu. Karena sekarang kan banyak yang Pendaki-pendaki. Nah. Apa Ki namanya? FOMO. Iya, bawahnya kurang. Iya, cuman bawa ransel terus apa? Air Kadang-kadang mineral. sleeping bag tuh taruh di luar, terus hujan, Iya. sleeping bagnya basah. Nah terus mau tidur gimana dengan sleeping bag basah gitu kan? Betul. Keselamatan itu nomor 1 ya tetap ya. Nggak Ya, cuma naik gunung itu bersenang-senang. safety first tetap. Gitu. Nggak kayak teman kita Zrul. Waktu itu pernah ada tuh teman kita tuh. Yang di situ tuh Zrul. Yang mana? Di situ Sleeping tuh. bagnya tenteng-tenteng ya, di luar ya. Sleeping bagnya nggak muat Mbak. Iya. Sleeping bagnya nggak muat Mbak. Jadi ternyata Kurang gede Mbak sleeping bagnya. sampai dibungkus lo waktu Dibungkus itu- aluminium foil. aluminium foil kan. Udah kayak mau ngepanggang roti Mbak. Dia udah kayak kepikiran. Jadi "Aduh, anak kita- gue 2 nih. Jadi kalau kita tidur, selain sleeping bag itu aparel kita juga perlu diperhatikan Mas. Nah. Kalau tipikal kita yang cold sleeper tadi, berarti harus apa?
harus pakai yang underwear yang lengan yang tight itu tuh. Oh, iya, Celana iya. tight itu di dalam baru pakai celana, terus dalamannya juga pakai kayak gitu. Berarti kayak kita mau keluar negeri aja ya? Gitu. Jadi ada lapisan pertama, lapisan Lapisan kedua. kedua. gitu kan. Hitech itu ya yang Terus disebut ada ya? orang banyak salahnya kayak gini, orang tidur itu jaket waterproof dipakai tidur. Nah, Tahu nggak salahnya di mana itu? Tahu nggak? Jadi, Masalah di mana? kenapa? Jadi sleeping bagnya dia Dingin. di dalam sleeping bag, kok sleeping bagnya dingin nih? Iya. Atau dia Soalnya- saya beberapa kali tuh ketemu gitu, saya dia pakai ternyata dia pakai jaket waterproof. Karena gini, sleeping bag itu bekerja dari panas tubuh kita. Oke. Panas tubuh kita dipantulin sama dia, jadi kita jadi hangat. Oh, nah, oke. kalau si waterproof dia menahan panas tubuh kita itu tadi. Jadi nggak Jadi terpantul. sleeping bagnya berasa tetap dingin gitu loh. Jadi makanya kalau tidur itu jangan pakai jaket yang waterproof, tapi pakailah jaket yang hangat kayak misalnya down jaket ya, atau jaket-jaket fleece yang kayak gitu. Ya, memang didesain buat tidur. Nah itu akan nyaman tidurnya. Itu pelajaran Nah banget. itu pelajaran tuh toh, makanya jangan Tolong diingat-ingat. jaketnya soalnya thrifting waktu itu. Oh, nah ini juga nih Mas. Nah itu dia. Itu dia nih Mas. Ya, itu merusak ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia. Jangan thrifting. Iya. Nih Mbak Tejo bukannya yang awalnya kayak santai gitu kayak iya. Oh. Marahin Mas, marahin. Iya, gimana Jadi kan kita bisa tumbuh naik gunung ya? tuh Iya, kan kalau jaketnya penting, bukan hanya merajalela. Oh, naik gunung nih cari jaket hangat. Enggak, salah gitu loh. Jaket ada jaket buat angin sama hujan ya kan. Ada untuk hangat ya, kayak Iya. gitu. Jadi harus punya tuh. Enggak. Jangan sampai mikir kayak gini, oh bawa beli satu aja buat angin dan hangat, itu juga salah. Karena apa? Pada saat kita kegeran kita pakai langsung dingin lagi kan, pakai kegeran lagi kayak gitu kan. Tapi nyambung yang tadi tuh, kan kayaknya Mbak Tejo tuh langsung kayak iya gara-gara thrifting gitu kan. Merusak perekonomian Indonesia Merusak perekonomian langsung. Indonesia. Nah memang si thrifting atau impor Pakaian bekas. pakaian bekas dari luar itu memang Sengaruh seberpengaruh apa nih, itu Mas? ya. Sepengaruh itu karena itu terus terang banyak teman-teman kita yang aparel di Indonesia tuh merasa ya nggak kejual lah, karena gini loh, orang Indonesia ini kan brand minded ya. Oh iya betul, Oke. setuju. Setuju kalau itu setuju. Ya. Yang penting kelihatan Yang penting ada brand. tulisan TNF gitu. Nah, Ada brand ambassadornya nih di sini nih. Mana nih? yang penting Nggak TNF. Tapi padahal itu nggak tahu, padahal di sana dipakai bekas orang Kurdistan atau apa nggak tahu kan kita orang di sana pakainya apa kayak gimana. Iya benar. Dan itu apa namanya, memang harganya juga gila-gilaan gitu kan. Sementara kan kita industri lokal itu kan kita kan fight dari berbagai macam ya kan. Iya. Mulai dari bahan baku, Mm-mm. produksi, karyawan segala macam, nggak mungkin kita mau nyaingin harga thrifting gitu. Ya, karena pasti mereka- barang dibuang ya. Iya kita beli sampah kan Itu sebetulnya sampah di itu. sana sebetulnya, itu impor sampah sebetulnya gitu. Iya. Makanya gitu. Udah gitu udah thrifting nih barang bekas. Harganya mahal lagi. Masih ibaratnya kalau beli Saya dengar tuh thrifting ada sampai 300-an ya. Iya Mas. Kan itu kalau beli lokal udah dapet kan Iya. segitu, udah dapat yang baru kan. Malu Kalau saya- dong harusnya Malu beli dong. sampah. Saya sebelum ada thrifting, sebelum ada itu saya prinsipnya kayak gini Mas ya. Saya males pakai KW gitu ya. Jadi saya daripada pakai KW mendingan saya beli lokal gitu loh, Mas. Iya sekalian ya Mas ya. Sekalian lokal gitu loh. Jadi mendingan daripada thrifting ya apa ya? Ayo. Mendingan beli lokal gitu. Beli lokal Karena aja. Produk lokal kan sekarang banyak yang bagus. Iya. Gitu loh. Ya kan, jadi ya ini aja lah apa namanya? Bangga lah kita pakai lokal Iya. seharusnya ya nggak sih? Sekarang ini kalau dibanding zaman saya tahun 80 90-an itu waduh, sekarang ini pendaki sekarang tuh dimanjakan banget Mas. Banyak gitu? pilihan lokal. Kalau zaman saya dulu cuma ada dua Mas, Jagiri, Alpina. Dulu tuh. Saya nggak tahu lagi Mas. Belum Itu- lahir. Udah gitu Mas ya. Itu ranselnya Mas kalau kita pakai pulang dari gunung tuh di sini tuh merah tuh, ngecaplak merah di sini. Sakit. Oh makanya dulu Besi gitu pendaki loh. pendaki dulu itu pakai ini ya apa pembalut buat Makanya pendaki zaman dikasih. dulu itu Oh, ya. iya. bilang, Iya. "Ah, Gua baru banting tahu kayak karena gitu." Jadi besi gitu, di frame-nya frame besi gitu. Kenapa dulu pakai besi terus kenapa yang sekarang tuh bisa besinya hilang gitu? Ya teknologi Mbak. Oh. Dan mungkin dulu lebih ngutamain kegunaan daripada kenyamanan kan. Iya dulu itu karena memang susah ya dulu Mas ya. Dulu kalau nggak salah saya tuh ada merek Carrymore di Pasaraya Tamrin tuh, dia punya outlet. Itu harganya kita hanya bisa menghayal gitu ngelihatnya gitu. Menghayal aja gitu loh. Nggak mampu kita beli gitu. Makanya kita beli yang lokal yang kayak dulu tuh diwakili sama Jagiri sama Alpina. Hanya dua brand itu. Cuman ya itu tadi
jauh dari kata nyaman. Tapi yang penting punya aja udah. Ada ranselnya, sleeping bagnya segede ini mas. Itu satu tas isinya sleeping bag doang ya. Iya, ininya makanya nggak heran zaman dulu itu ransel orang tuh sampai gede-gede. Iya. Gitu loh. Bawa kulkas bilangnya. Kulkas gitu loh. Dan dulu masih bisa dihitung jari mas ya untuk produk-produk lokal gitu ya. Berarti susah banyak-banyaknya bener. dari Dulu- luar. Dulu tuh saya nyari sepatu aja, saya huntingnya tuh ke kalau nggak ke pasar rumput gitu ya, kalau nggak ke itu tuh yang di Kebayoran Baru yang kebakar kemarin tuh apa namanya? Tahan Puring. Itu kita nyari-nyari yang bekas orang bule ngejual dulu tuh. Gitu loh. Susah dulu. Tapi sekarang berarti Nah sekarang ini makanya saya bilang sekarang ini, waduh, produk lokal tuh udah bagus, banyak bagus, baik sepatu, ya, celana, baju, jaket, semuanya lokal. Ya kalau saya pikir sih mendingan pakai lokal. Kalau misalnya sekarang kalau mau beli brand luar, coba dengan satu harga brand luar itu kita bisa beli berapa produk lokal dengan sebetulnya kualitas sama ya. Iya, Gitu loh. bisa diadu lah ya Untuk setidaknya. pakaian ini Indonesia tekstilnya boleh dibilang bagus di dunia gitu loh. Jadi kita sebetulnya ya itu tadi, kalau kita menyampingkan brand itu luar kan kita fokus dengan fungsi akan lebih bagus gitu. Saya yang imbau nih di podcast ini buat teman-teman. Nih, Teman-teman dengerin, gunung, dengerin kata Mas Hendri. Saya untuk naik gunung ya nggak usah brand lah, yang penting fungsi gitu loh. Tapi kalau ada juga saya ketawanya dia pakai brand cuman dia nggak ngerti itu apa itu produk Buat yang apa dipakai. gitu. Contohnya Fungsinya. apa ya? Contohnya apa? Dia pakai sarung tangan. Sarung tangannya ada tulisannya Gore-Tex, merek yang 3 huruf itu, ya. Tapi saya lihat itu sarung tangan ski. Beda. mau main ski di mana gitu ya mas ya. Karena speknya sarung tangan ski dengan sarung tangan gunung tuh beda. Sarung tangan ski itu dia cuma satu, seret, tebel, ces. Iya. Kalau sarung tangan gunung, ya, dia ada istilahnya ada pelapisan gitu loh mas. Jadi kenapa pas dibuka nggak langsung tangan yang ke ini yang ke expose gitu loh. Makanya jangan mereknya Kalau doang ski yang kan dilihat. nggak ada kan, jalan cepet ya. Kalau orang naik gunung kan lama. Iya. Dia buka ces dingin gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi apa? Makanya itu tadi ya, brand lokal tuh udah banyak yang bagus. Ya baik aparel ya, bahkan peralatan-peralatan yang lain ya. Ya kita gunakan brand lokal. Nah kalau Mas Hendri ini kan udah sering lagi ke luar negeri juga ya, ke luar negeri juga gitu. Nah kalau dari pengalaman Mas Hendri sama Mbak Teja nih ya, gimana sih ekosistem pendakian gitu di luar negeri sama di Indonesia itu bedanya seperti apa gitu? Fasilitasnya dari segi fasilitasnya tuh apakah beda? Kalau aku sih ngelihatnya pertama sampahnya nggak ada kalau di luar. Oke. Sampah Oke. tuh nggak ada. Jadi mereka punya sistem pengangkutan sampah ya. Oh. Jadi kayak ada kalau Jadi- yang salah satu contoh di Argentina gitu ya, mereka punya tempat sampah. Jadi ada satu waktu yang tertentu ya mereka ngangkut sampah, emang ada helikopter datang untuk ngangkut sampah dari atas gunung gitu. Dan benar-benar nggak ada sampah. Nah coba deh teman-teman Jadi ke memang gunung-gunung di Indonesia. Iya. Permen lah. Padahal udah ada himbauan ya. Iya. Dan Jadi selalu gini, mengikutin apa- sampah biasanya Ini kan. pertama itu gini, problematik kita di Indonesia ini, wisata gunung Indonesia ini pertama itu adalah ini ya, istilahnya behavior dari orang Indonesia sendiri. Oke. Orang Indonesia itu mungkin heran ya, orang Indonesia itu kalau kenapa di Indonesia dia tuh nggak tertib, tapi ke luar negeri dia tertib, Nah, itu tau dia. nggak? Karena ngikutin budaya yang ada di sana. Iya. Iya kan? Kepaksa Takut. ikut. Nah, tapi di Indonesia ya karena mereka nggak tertib. Gitu. Jadi apa ekosistem di luar itu mereka terbentuk dengan disiplin dan tertib itu tadi gitu. Jadi mulai dari sistem pendaftaran pendakiannya, terus pas pelaksanaannya semua udah tertata rapi gitu loh. Dan jelas juklak-juklaknya, dan satu hal lagi ini nggak ada main belakang gitu loh. Ya kalau kita di sini masih banyak main belakang gitu loh. Belakang. Main belakangnya Ya, gimana? gimana tuh? kayak gini, Main belakangnya kayak- gimana tuh? Ya gitu Enggak, aja. Mbak Teja langsung main belakang apa? Gini loh, ada satu gunung dia nerapin kuotanya 100. Oh, dilebihin. Tapi kok bisa naik di gunung itu lebih 1000? Itu gimana caranya? Nah, Itu loh. ayo tuh. Itu nah jadi Amplop pakai amplop. nah, jadi gitu kan. Jadi sebetulnya pembenahan kayak sekarang mulai di Rinjani udah mulai dibenahin ya. Kayak kemarin gara-gara itu pun juga gara-gara Ada kasus dulu. ya biasa Indonesia kan kesandung dulu baru Iya. di ini dibenerin sama dia. Harus viral dulu. Ya kan? Misal Indonesia kebiasaannya apa? Ada nih batu di tengah situ. Sebelum orang kesandung itu batu belum pindah pasti. Benar, Yap. setuju. Kan modelnya kayak gitu di Indonesia. Jadi untuk semua hal kayak gitu di Indonesia gitu. Mungkin
Kalau omongan saya ini didengar sama bapak-bapak pejabat syukur ya. Tolong didengar. Jadi kayak di Rinjani kemarin kan udah mulai dibenahin, udah bagus ya, udah ada standarisasi dan dulu itu saya tuh sempat juga ngomong mengenai tingkat kesulitan di gunung ya, tingkat kesulitan gunung ya. Dan sekarang ini udah mulai dibakukan ya, alhamdulillah udah mulai. Kenapa saya dulu sempat ngomong saya di berbagai platform media sosial dan juga di blog saya tulis tentang tingkat kesulitan gunung, karena itu tadi buat misalnya Anda ini pemula, Anda tahu misalnya Gunung Merapi atau Gunung Merbabu grade-nya berapa? Oh, grade-nya segini. Lu udah baru nyampe di mana? Oh, gua baru nyampe grade segini, berarti ini lebih berat. Jadi lebih tahu gitu ya persiapannya. Lebih tahu gitu. Nah, alhamdulillah gara-gara yang di Rinjani itu yang turis Brazil itu ini akhirnya sekarang itu ada gitu. Jadi lebih mulai tertata lah gitu. Tapi kan itu tadi kan dari sisi behaviornya ya, dari dibandingkan dengan di Indonesia dan di luar negeri. Nah kalau misalkan dari segi fasilitasnya sendiri gitu, toilet ya, toilet dan mungkin tourismnya di situ, karena kan aku ngelihat tuh kalau untuk beberapa gunung di Indonesia itu kan sudah bisa menggerakkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Let's say yang kita udah pernah tuh Bromo lah, contoh paling Jadi nyata ekonominya gitu. ikut berputar. Nah itu kalau perbandingan antara di luar negeri sama di Indonesia sendiri itu kayak apa sih Mbak Teja, Mas Henry? Itu lebih di luar juga lebih tertata ya Mbak ya. Maksudnya lebih jelas gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya di Indonesia pengelolaan penginapan kayak gitu, base camp kayak gitu kadang-kadang nggak ada standarisasi Mas gitu. Kalau di Nepal ya itu menunya dari atas sampai bawah tuh sama semua. Iya. Oke. Jadi lebih tersusun rapi ya, atau karena kita datang ke gunung-gunung yang emang udah termanage dengan baik ya. Jadi dimulai dari toilet, mulai dari porter, guide, semuanya juga, terus penginapannya kita nginep di mana tuh semuanya udah diaturin gitu. Jadi nggak ada orang datang nggak kedapatan tempat tinggal gitu, nggak bisa nginep gitu, jarang banget gitu. Jadi kalau di Indonesia emang mungkin belum ada sama sekali malahan ya. Toilet juga hampir boleh dibilang nggak ada ya. Justru kalau menurut Mbak Teja sama Sendri yang baik itu adalah ketika semua udah proper gitu, udah ada toiletnya, sudah ada terstandarisasi makanan dan lain sebagainya gitu. Karena nyaman ya buat karena kita banyak orang bilang kalau misalkan ada toilet, udah ada makanan tuh kayak lu Bukan kurang naik gunung gitu. Lo nggak gunung Sekarang gini, banget. gini ya, kalau di Jepang Mas, ya saya pernah naik gunung di Jepang beberapa kali. Itu Jepang itu terkenal kan disiplin ya. Jepang itu dia ada dua cara. Sebetulnya kalau Indonesia pengen seperti itu dia bisa mencontoh cara pengelolaan di Jepang. Di Jepang itu kita tinggal gini. Lu suka adventure, lu suka nenda, oke, lu nenda. Bayarnya segini. Oke. Lu kalau sukanya mau enak-enak, oke, lu ada mountain hike, bayarnya segini. Tapi tetap lokasi itu ditentukan. Kalau di Indonesia itu sembarang tempat dia diriin tenda, akhirnya banyak lah lapak-lapak kosong, botak-botak, akhirnya ini erosi. Tetap harus ada sistem yang kontrol. Nah, tapi jadi kotorannya juga dibawa, kalau di kotoran, kantong, terus dibawa turun sama jadi kita. jadi gini, di sana di Jepang itu saya pernah naik gunung pada musim dingin itu saya dibekalin dengan ziplock sama botol pee bottle. Jadi kalau pipis nggak boleh sembarangan pipis di botol. Oh, gitu. Botol Udah dibawa. dikasih sama mereka. Terus kalau beol karena mountain hike pada tutup toiletnya pada pup sorry bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terbuka kita. Pup itu di plastik dibawa turun. Iya, dibawa turun di Argentina juga dibawa turun kan. Mungkin karena kita mikirnya itu kita kembali ke alam gitu. Iya, jadi kayak semuanya itu kita Karena harus gini, survive kenapa gitu. kalau musim dingin itu dia suruh kayak gitu? Karena apa? Kan salju Mas, salju itu kan Oh, iya ya. mencari jadi air. Bener. Akhirnya ke bawah. Pencemaran. Akhirnya ke bawah, Iya, ke masyarakat juga ya Iya. jatuhnya. Nah, di Kalau Indonesia nggak ada tuh kayak gitu Indonesia malah pemikiran. justru di sungai-sungai yang mengalir itu Ceceran gitu. Aduh, Iya. kebayang lagi. Itu salah satu hal yang membuat gue tidak nyaman di gunung tuh, padahal ya itu sungainya tuh tadi. bersih bening di sebelah kanan kiri. Aduh. Tiba-tiba ada sesuatu gitu berenang. Sebetulnya Indonesia kalau misalnya Jadi dikelola ceritanya jadi yang aneh ya. pariwisata pegunungan di Indonesia, kalau pemerintah seandainya mengelolanya seperti mengelola pariwisata laut ya, itu gede banget potensinya. Betul. Nah ini sesuai sama berita yang ada nih Mas Henry, Mbak Teja, besarnya potensi wisata gunung di Indonesia yang jumlahnya tuh katanya lebih dari 400 itu ya. Ya. Bisa hasilkan devisa 150 Sampai 10 juta dolar. dolar Amerika Tapi dengan Serikat. catatan pengelolaannya memang harus terstandarisasi. Jadi nggak ada istilahnya tuh yang ini di sini aturannya begini, di sini begini, di sini begini.
jadinya tuh hancur kadul jadinya gitu loh. Itu membingungkan pengunjung juga, membingungkan turis juga gitu kan. Standarisasinya kayak gimana, orang naik gunung itu kan harus gimana, dia naik gunung ini harus kayak gimana, itu harusnya ada gitu. Dan pengelolaan wisatanya itu kayak gimana, dia harus jelas gitu loh Mbak. Jadi di Indonesia, makanya saya bilang itu tadi, Indonesia pemerintahnya masih menganaktirikan wisata naik gunung sih. Tirikan. Jangan Saya dianaktirikan sebagai dong. sebagai pendaki gunung ngerasa kayak gitu dari Ngerasa beberapa dianaktirikan tahun. ya, Mas? Gitu. Sementara laut aja terus yang dikejar kan. Yang laut sebetulnya Indonesia gunung tuh wah banyak banget. Iya. Lah orang Malaysia, Singapura, Taiwan apa ke datang ke sini naik gunung. Kalau iya benar-benar. Gitu loh. Singapura nggak ada gunung. Iya, mereka datang ke Indonesia Kita buat punya naik. kok teman-teman Singapura yang suka datang Oh. ke sini dan kita temenin. Dan ekosistem outdoor di Indonesia itu udah mulai banyak ya. Kayak kemarin kita kan datang ke Indofest tuh Mas. Ya kita ada Merapi Mountain juga kan. Nah itu ternyata kita ngelihat banyak juga ya produk-produk lokal Banyak. gitu, Iya. produk-produk outdoor Jadi- lokal gitu. Jadi sebetulnya dan sekarang pun sudah mulai kan ada operator pemandu gunung ya kan, itu kan juga kan ekonomi baru tuh. Iya, itu bisa dikembangin juga ya. Ya itu dikembangin juga dan kebetulan juga sudah ada asosiasinya tuh pemandu gunung ya kan. Nah jadi hal yang kayak gitu. Jadi saya sih berharap pemerintah terkait itu benar-benar memang memajukan kegiatan mendaki gunung ini menjadi sebuah wisata pilihan di Indonesia. Jadi datang ke Indonesia bukan hanya laut, kita juga punya gunung. Iya karena potensi ekonominya nggak main-main. Beda soalnya gunung kita itu adalah gunung tropikal, bukan gunung istilahnya gunung subtropis ya, maksudnya yang ada salju apa segala macam gitu ya. Beda gitu. Beda. Jadi Beda indahnya. beda indahnya. Berarti jauh lebih indah Indonesia Mas? Bisa dikatakan Seharusnya. atau gimana? Ya, seharusnya gini, kalau dibilang indah ya indah Indonesia ya. Kalau misalnya hanya salju ada Indonesia kan ke Kartens. Iya. Ya Kartens. Mau salju ada Kartens. Mau yang apa lagi? Nggak pernah naik gunung sih Mas. Saya. Iya, Sekarang jadi kurang bingung. nih. Gunung apa lagi ya? Jadi tapi ngobrol sama Mas Hendri jadi penasaran kayak gunung-gunung apa lagi nih yang Bahkan bisa. tadi kita udah diajak luar negeri ya Zul ya. Iya. Iya, makanya tahun depan ikutlah. Bismillah Mas, bismillah. Bismillah. Tapi Mbak Teja, kita nih sebagai perempuan, kita ngomongin perempuan dulu Iya, ya. silakan, sorry ya. silakan. Tadi kan kalau misalkan aku mendengar cerita pengalaman kalian berdua naik gunung di luar negeri itu sangat nyaman gitu kan, sangat nyaman karena semuanya A sampai Z tuh udah disediakan, bahkan kita mau buang air besar atau kecil tuh udah udah sangat diperhatikan gitu kan. Nah, menurut Mbak Teja sendiri gitu ya, pengalaman dari semua mendaki gunung bareng sama Mas Hendrik tentunya, itu yang paling berkesan tuh yang mana sih? Selain Ciremai karena dibantuin Iya, tenda tadi ya Mbak. Selain Ciremai. Berkesannya gunungnya bagus atau berkesan pengalamannya nih? Kalau dari gunung itu yang paling bagus ya, yang aku suka itu banget itu adalah Rinjani. Di Rinjani itu kita yang terakhir waktu pas corona ke sana itu aku ngelihat yang namanya sunset, itu sunset paling indah seumur hidup yang Bismillah aku tahun depan ke Rinjani. satu langit tuh bener-bener merah dan kita semuanya yang ada di Rinjani itu semuanya keluar dari Kebayang tenda lagi. dan semuanya bengong. Bagus banget beneran, bener-bener luar biasa Aku bagusnya merinding itu di loh. Rinjani. Dan itu di Indonesia ya Mbak. Indonesia bener, itu bener-bener paling bagus itu. Dan bener-bener kita sampai terkagum-kagum sampai bener-bener habis mataharinya Masya baru. Allah. Ya Allah. Testimoni langsung dari orang yang udah mendaki puluhan gunung. Nah, di bahkan dunia. ratusan ya. Iya, tapi kalau soal pengalaman yang paling berkesan itu adalah di Kartens ya. Iya. Wah, itu karena kita naiknya jalur normal. Kita naik dari jalur normal, Jalur bukan normal. orang-orang sekarang yang naik helikopter, Helikopter. ya. Kalau Iya, kita dari jalur Ilaga namanya. Wah, itu pemandangannya Ilaga. Wah, pemandangannya, nggak wah. ada di Indonesia yang lain. Jadi Bener-bener hutannya bagus banget. Pernah pernah nonton Jurassic Iya. Park kan? Iya, Iya, Jurassic Park iya. yang dia di atas bukit terus ada lari-lari di bawah itunya. Nah, kayak gitu ada ininya. Terus ada danau yang gede banget di atas gunung tuh di atas. Dia entah berantai itu tiba-tiba ngeliat danau kembar gede banget. Iya, terus ada Dan pristine itu sama sekali belum tercemar Iya. segala macam. Batu-batu stalaktit apa yang gede-gede banget apa istilahnya tuh Jadi ada di sana. jadi ya kita Allah, bagus pas ngeliatin banget satu sisi ada kayak jadi di sana kan banyak kan batuannya kars gitu ya. Jadi ada kayak semacam tempat itu kayak kota. Jadi bulan gede-gede kayak gedung itu tinggi-tinggi.
Jadi kayak kotak batu gitu. Wah, gitu beliatnya. Ada tuh di membentuk Instagram daerah saya itu. Iya, pokoknya jadi selama perjalanan itu setiap hari kita ngeliat, wah ada lagi, wah ini bagus banget nih. Wah, Ini banget lah. Kayak aduh, saya selalu pokoknya ingat film Jurassic sayang Park banget waktu deh ke kalau Kartens itu. iya, Makanya cuman emang gitu. sayang banget jalur itu kan benar-benar jalur bahaya ya, jadi ya, Itu tahun berapa itu, Mas? tahun 2018 ya Ya, kita kesana ya. 2018. Gitu. Kalau dari Mas Henry sama Mbak Teja, buat rekomendasi nih buat kita nih, buat kita. Rekomendasi buat para pendaki newbie. Dalam hidup satu kali aja harusnya kita Minimal kemana? Minimal kemana? Satu kali dalam hidup tuh minimal kita harus ke gunung mana? Kalau saya kan baru ke Merbabu, Azrul baru kemana? Ini gunung Indonesia, gunung Indonesia atau gunung di dunia? Satu gunung Indonesia, satu gunung dunia. Kalau ya pertama pasti Rinjani ya. Kalau di Indonesia. Ya, kenapa saya bilang Rinjani? Ya memang Rinjani itu diciptakan satuan tersenyum. Wih, Bandung. Jadi bukan Bandung yang diciptakan satuan tersenyum, tapi Rinjani. Nah, Makanya namanya Rinjani itu Rinjani Dewi itu apa ya? Dewi Anjani. Oh, saya Andani. Dewa nggak Dewi nyambung. Anjani. Yang sangat cantik. Yang sangat cantik. Katanya orang Lombok bangsa sakti itu yang sangat cantik ya. Karena memang bagus memang ya. Jadi di Rinjani itu you name it ya. Pengen air terjun ada. Air panas berendam ada danau, Danaunya. ada savana, aya naon deui. Naon deui Jang? Sungai. Jalanan pasirnya ya. Jodoh ada nggak, Mas? Jodoh Ada. karena sekarang banyak yang berkurang di atas banyak. Udah pada cantik-cantik ya sekarang di gunung ya. Nah, kalau yang gunung luar negeri ya saya sih bilang pergilah sekali-sekali ke Himalaya, Nepal yang udah bagus ya. Kayak Everest Base Camp ya kayak gitu. Karena apa? Ya seperti saya bilang itu kayak naik hajinya orang pendaki gunung Tuh, lah. naik hajinya pendaki gunung. Jadi Karena itu nggak afdol gitu kalau nggak ke worth sana. it, once in the lifetime itu bener-bener istilahnya kesana tuh wah suka pemandang gunung pasti terobati semuanya di situ. Bahkan mungkin memori HP-nya kan nggak sanggup menampung foto yang diambil. Belum pulang udah Bagus. habis aja. Udah gitu kondisi di sana itu udah proper banget ya ininya mereka pengelolaannya. Jadi kita enak gitu. Jadi kalau Kita enjoy banget kita ya. enjoy banget, kita tinggal jalan aja. Siang tuh udah kita makannya udah kayak pakai menu, tinggal tunjuk aja kita datang makanan udah dibawain sama porter, malamnya udah tidur ada selimutnya. Ya. Terus udah capek ya. Pokoknya capek lah enak makan. Lo ngebayangin enaknya kan pasti. Iya, enak banget. Enak gitu loh gitu. Tinggal kuat jalannya aja, tapi tanjakannya pun tidak seperti begini banget terus nggak landai gini. Kalau di Indonesia dia tingkat kesulitannya setara apa, Mas? wah susah ya karena di sana sampai ke itu sampai 5.000-an soalnya. Oh iya ya 5.000 ya. Yang 1800 Jadi nanti dulu. gini, di sana tahu-tahu udah nyampe di 4.000 aja. Oh gitu. Nah, makanya orang yang nggak istilahnya nggak tahu sering-sering kena AMS, tahu AMS nggak? Acute Mountain Sickness itu. Oke. Nah, jadi karena dia jalannya agak landai tahu udah tinggi 4.000 udah deh kena deh kepalanya pusing. Iya. mual-mual, kayak gitu. Makanya itu tadi harus nomor satu keselamatan ya. Iya. Jadi jangan cuman FOMO aja Bener. Zul, tapi harus selamat gitu. Dan prepare itu paling penting. Iya. Termasuk prepare peralatan-peralatannya juga. Prepare badan, Fisiknya. fisik ya gitu sama. Prepare uang juga nggak, Mas? Sama ini prepare. Minimal tahu lah lokasi yang didatangin itu kayak gimana gitu. Apalagi sekarang kan banyak ya TikTok, Iya. YouTube. Ya udah cari aja dulu gitu. Lihat dulu. Dan jangan lupa Zrul, kita harus pakai produk lokal. Ya. Setidaknya tuh yang utama produk Ini lokal. saya ke Nepal ini pakai produk lokal Merapi Tuh. Mountain. Tuh. Tuh. Ke Nepal aja pakai produk lokal. Masa ke Apalagi- Bromo enggak? Masa ke Bromo pakai produk Saya keluar, pakai daun bekas jaket lifting lagi. pakai daun jaketnya Merapi Mountain, pakai jaket waterproofnya Merapi Mountain gitu ya. Tuh. Ini segala macam ya. Teruji hingga ke Nepal. Trekking pole, ransel. Trekking pole, ransel gitu yang Semuanya ya, kita itu ya. jaket. itu ngebuktiin kalau misalkan produk lokal sekarang tuh nggak kalah ya sama produk-produk luar negeri. Kalau nggak percaya boleh lihat nanti sosial media saya. Oke, langsung aja kepoin ke Merapi Mountain. Oke, thank you Mas Henry, Mbak Teja. Semoga
Semoga next kita bisa mendaki bareng. Iya. Ayo. Kita harus menghargai alam Indonesia. Apa sih Yoi. tadabur alam? Tadabur alam. Gunung-gunung di dalam negeri maupun di luar negeri kita Ya. harus tetap jaga keselamatan dan jangan lupa pakai produk Lokal. lokal. Setuju. Oke, thank you. Bye bye. Terima kasih Mbak Teja dan Mbak Hendri semuanya.